Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini ya, saya hadir melalui channel Preno Berbagi ini, hadir untuk menyampaikan materi ya, untuk sharing kepada Bapak Ibu Guru yang tentunya sedang mencari informasi, mengkaji dan mempelajari bagaimana penerapan kurikulum merdeka di tahun ajaran 2022-2023 ini. Nah, kami memahami bahwa Bapak Ibu Guru menginginkan ya mendapatkan materi ataupun bahan untuk bisa melaksanakan kurikulum merdeka ini. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu membutuhkan buku ya, buku bahan ajar untuk siswa dan guru, karena buku yang dari pemerintah itu harus dipesan dan sampai sekarang belum ada ya. Baik. Nah, di sini saya memberikan ya file gratis kepada Bapak Ibu Guru apabila Bapak Ibu Guru ini mengikuti menonton video ini dengan selesai ya, jangan di skip supaya dapat pemahaman yang lebih mendalam. Baik Bapak Ibu, untuk guru kelas 4 ya, pada tahun ajaran 2022-2023 ini untuk IMK ya, implementasi kurikulum merdeka ini adalah kelas 1 dan kelas 4 SD MI ya. Nah, di sini ini saya sampaikan di video ini adalah bahan ajar bahasa Indonesia kelas 4 fase B. Ini bukunya ya, bentuk ibunya bukunya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu baru melihat ya, karena memang belum beredar. Nah, baik, ini adalah buku ajar ya untuk kelas 4 bahasa Indonesia. Baik, mari kita pelajari. Ini covernya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada hak cipta ya, karena dikeluarkan hanya dari Kemendikbud ya. Kemudian ini buku ini adalah cetakan tahun 2021 ya. Cetakan pertamanya itu tahun 2021. Berarti ini terbaru. Nah, di sini ada kata pengantar. Bapak Ibu bisa memahami seperti apa arahan buku ini ya, untuk diajarkan kepada siswa agar bisa maksimal di dalam menyampaikan materinya. Nah, di sini dicetak ya oleh perusahaan pada tahun 2021. Nah, kita lihat ini materinya, prakata pendahuluan itu dari penulis ya. Ini penulisnya. Kemudian perlu dipahami bahwa di buku ini ada petunjuknya ya. Coba mari kita baca bersama. Ada apa di buku ini? Dalam buku ini ada berbagai simbol penanda. Ayo kita lihat bersama nih. Bapak Ibu silahkan, ini di dalam buku ini ya, buku bahan ajar ini ada simbol-simbolnya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi buku ini dilengkapi dengan adanya tujuan pembelajaran, yaitu bagian ini menerangkan tujuan dan hal yang harus kalian capai ketika belajar. Nah, ini tujuan belajar untuk siswa ya. Jelajah kata. Bagian ini membahas kata-kata yang mungkin baru bagi kalian, bagi siswa. Kata-kata baru ya. Siap-siap belajar. Misalnya ini bersiaplah untuk memulai belajar.
Kemudian bahas bahasa bagian ini menerangkan aturan yang harus dipelajari dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, mengamati pada bagian ini kalian harus mengamati gambar dengan seksama. Menyimak artinya mendengarkan guru dengan seksama. Membaca, bersiaplah untuk membaca secara mandiri atau bersama guru dan teman. Nah, baik, ini berdiskusi ya. Kalian belajar menyampaikan ide atau pendapat atau informasi secara lisan. Kalau menulis, yaitu kalian belajar menyajikan ide, pendapat, atau informasi secara tertulis ya. Jadi kalau berdiskusi itu berarti anak-anak ya kalian itu belajar menyampaikan ide, pendapat, atau informasi secara lisan. Kalau kreativitas itu berarti anak-anak ya atau kalian itu akan berkreasi membuat proyek atau karya untuk melatih kemampuan berbahasa Indonesia dibantu guru atau orang tua. Nah, refleksi itu artinya anak-anak atau kalian akan diingatkan kembali hal-hal yang kalian pelajari di dalam bab ini, buku ini ya. Menirukan dan melakukan itu artinya tirukan dan lakukan sesuai yang diperintahkan guru kalian. Jurnal membaca artinya saatnya kalian membuat catatan tentang buku yang kalian baca. Jadi setelah membaca buku, anak-anak itu diharapkan membuat catatan ya tentang buku yang dibaca. Nah, itu hal-hal yang ada di dalam buku ini yang harus dipahami oleh anak-anak dan Bapak Ibu guru harus menyampaikannya ya. Seperti apa di dalam buku ini. Nah, daftar isinya buku bahan ajar bahasa Indonesia kelas 4 ini fase B ya. Daftar isi yang pertama adalah KP itu kata pengantar, P itu prakata, D itu daftar isi. Ya, ini bab 1 halaman 1 sampai 26 ya. Ini dijelaskan di buku ini ya. Bab 1 itu halaman 1 sampai 26. Jadi bila mana memberikan tugas ya, untuk bab 1 ada batasannya halamannya. Sudah besar, kemudian temanya ya itu bab 2 halaman 27 sampai 50 di bawah atap. Nah, ini tema-temanya ya. Kemudian bab 3 halaman 51 sampai 74 lihat sekitar. Bab 4 halaman 75 sampai 102 meliuk dan menerjang. Bab 5 halaman 103 sampai 130 bertukar atau membayar. Bab 6 halaman 131 sampai 154 1 titik. Halaman 7 asal usul ya. Bab 7 maksudnya. Asal usul. Bab 8 sehatlah ragaku. Jadi ada 8 bab Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya itu 8 bab. Kemudian indeks, I itu indeks artinya halaman 205 sampai 207. G itu artinya glosarium ya, kata-kata yang baru, istilah ya. Halaman 207 sampai 209. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat ini misalnya daftar usaha dan sebagainya, ini ada kodenya ya, DP, G sama. Kalau DSG itu daftar sumber gambar. Bio itu artinya biodata pelaku perbukuan. Nah, itulah ya kode-kode dan seperti apa bab-babnya. Nah, ini kita menginjak bab 1 ya. Ini contohnya bab 1 judulnya sudah besar. Ini gimana? Bagaimana tujuannya? Nah, dijelaskan ini anak-anak jadi mengetahui ya apa tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari bab ini diharapkan kalian dapat, nah ini menuntut anak ya, memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita, mengucapkan kata-kata yang panjang, membedakan antara kalimat transitif dan kalimat intransitif, serta menggunakan
dan mencari kata di dalam kamus dan membuat proyek kamus kelas 4 ya. Nah, inilah babnya. Nah, di sini ada siap-siap belajar, dijelaskan ya, kalian sudah makin besar, sekarang sudah kelas 4 ya, dan sebagainya ya. Nih, ini penuh ada gambarnya. Terus kemudian ada tugas-tugasnya. Nah, ini ada kegiatan membaca ya. Nah, Bapak Ibu, ini bukunya juga bergambar, kemudian berwarna ya, sehingga mudah dan membuat siswa ini semangat belajar ya. Nah, seperti ini. Nih, jadi Bapak Ibu sebelum memberikan ini pembelajaran tentunya harus mempelajari dulu ya buku ini. Seperti pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dulu sama Bapak Ibu, sehingga pada saatnya pembelajaran nanti Bapak Ibu udah siap ya. Nah, di sini bukunya dijelaskan ya dengan lengkap. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tadi dijelaskan di atas, kegiatan diskusi, bahas bahasa ya. Ini ada menulis, jadi lengkap semua keterampilan berbahasa. Kemudian membaca ya, menulis. Nah, ini kemudian ada kata-kata yang istilah baru, itu biasa ada ini ya, tanda stabilonya ini ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu nanti dipelajari. Nah, di sini ada cerita ya, kemudian ada menjawab pertanyaan dan sebagainya ya. Jadi seperti buku tema, hanya di sini tidak tidak terpisah-pisah subtema ya. Jadi Bapak Ibu langsung pada babnya saja ya. Nah, ini seperti ini, dan semoga penjelasan ini dapat menjadi bahan pencerahan Bapak Ibu untuk menjalankan ya, untuk menjalankan kurikulum Merdeka di tahun 2022-2023. Ini file ini, buku ajar ini ya, untuk siswa dapat Bapak Ibu guru dapatkan melalui WA yang ada di deskripsi ya. Silahkan Bapak Ibu meminta ya untuk mendapatkan file tentang buku ini. Tidak perlu di-download, ini sudah jadi ya. Semoga niat baik dari channel Parino Berbagi ini dapat Ibu terima dan bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan IMK ya di sekolah Ibu masing-masing. Semoga sukses, semoga berhasil, dan jangan lupa selalu dukung channel Parino Berbagi, karena dari channel Parino Berbagi ini menyajikan, menyampaikan informasi dan membantu Bapak Ibu guru di dalam mendapatkan perangkat ajar kurikulum Merdeka. Ya, silahkan konsultasikan, silahkan Bapak Ibu bisa mendapatkan filenya melalui channel Parino Berbagi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.